Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Haji Barobidillah, NIM 2201020056. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Sistem dan Layanan Virtual. Baik, di sini ada di khusus materi UAS Sistem dan Layanan Virtual pertemuan 9 dan 15. Nah, pertama-tama kita ada apa itu sistem dan layanan virtual. Nah, di sini sistem dan layanan virtual adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan dan penggunaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan secara virtual, bukan secara fisik. Ini berarti bahwa satu perangkat keras fisik dapat digunakan untuk menjalankan beberapa sistem virtual secara terpisah dan independen, yang masing-masing berperilaku seolah-olah merupakan perangkat keras yang berdiri sendiri. Nah, lanjut. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan representasi virtual dari sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, jaringan, dan sistem operasi daripada menggunakan perangkat keras fisik secara langsung. Dan lanjut, teknologi yang digunakan dalam virtualisasi. Di sini ada satu. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan versi virtual dari suatu sumber daya seperti ada server, desktop, jaringan, atau penyimpanan dan lain-lainnya yang dapat berjalan di atas perangkat keras fisik yang sama. Dan berikut adalah beberapa teknologi yang digunakan dalam virtualisasi. Di sini saya cuma mencantumkan beberapa saja karena kita disuruh membuat video kan. Nah, terus pertama Hyper-V. Nah, di sini ada Hyper-V adalah perangkat lunak yang memungkinkan virtualisasi, memisahkan sumber daya fisik dari lingkungan virtual dan mengelola alokasi sumber daya ke mesin virtual. Dan yang kedua, virtual mesin. Lingkungan virtual yang terisolasi yang berjalan di atas Hyper-V. Setiap VM memiliki sistem operasi dan aplikasi sendiri, seolah-olah berjalan di server fisik terpisah. Dan yang ketiga, kontainer. Kontainer ini adalah teknologi virtualisasi yang lebih ringan dibandingkan VM, di mana aplikasi dependensinya dikemas dalam satu wadah yang berjalan di atas kernel sistem operasi. Jadi yang kontainer ini lebih ringan lah, aplikasinya lebih ringan dari VM gitu. Dan dia juga sudah lengkap. Nah, yang keempat, virtualisasi jaringan. Teknologi yang memungkinkan pembuatan jaringan virtual dari infrastruktur jaringan fisik. Dan yang kelima, virtualisasi penyimpanan. Teknologi yang memungkinkan pengelola sumber daya penyimpanan dari beberapa perangkat penyimpanan ini fisik menjadi satu kumpulan penyimpanan virtual. Dan ini adalah beberapa teknologi yang digunakan virtualisasi. Dan lanjut, apa itu cloud? Cloud adalah metafora untuk internet, atau lebih tepatnya jaringan server yang luas dan terhubung yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data secara online. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi seperti penyimpanan, ada server, database, dan perangkat lunak melalui internet tanpa perlu memiliki dan mengelola infrastruktur fisik sendiri. Lanjut dari selanjutnya, tipe dan model layanan cloud. Nah, ada beberapa tipe nih, saya ambil cuma 4 ya. Infrastructure as a service. Nah, menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan yang dapat disewa dan dikelola oleh pengguna. Dan yang kedua, platform as a service atau PaaS, menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, pengujian, dan penerapan aplikasi, termasuk sistem operasi, bahasa pemrograman, dan alat pengembangan. Dan yang ketiga, software
ASI Service atau SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak lengkap yang diakses melalui internet seperti email, aplikasi produktivitas, dan layanan pelanggan. Dan yang keempat ini cloud storage. Cloud storage ini adalah layanan penyimpanan data di internet, memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses file dari berbagai perangkat. Nah, lanjut, metode virtualisasi. Metode virtualisasi ini adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi secara terpisah dalam lingkungan yang terisolasi. Ini bisa dicapai dengan membuat mesin virtual atau VM yang berjalan di atas sistem operasi host. Dengan kata lain, virtualisasi platform memungkinkan sumber daya perangkat keras digunakan secara efisien oleh beberapa sistem operasi dan aplikasi. Ini juga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi infrastruktur IT. Lanjut, implementasi virtualisasi platform. Ini ada metode virtualisasi yang didukung perangkat keras atau KEMU atau KVM, menggunakan virtualisasi yang didukung perangkat keras untuk menjalankan mesin virtual dengan kinerja yang mendekati asli. KVM atau kernel based virtual machine adalah modul kernel Linux yang memungkinkan virtualisasi perangkat keras, dan KEMU adalah emulator dan virtualizer mesin sumber terbuka yang dapat menggunakan KVM untuk mempercepat virtualisasi CPU dan perangkat. KVM juga memungkinkan sistem operasi Linux untuk berfungsi sebagai hypervisor, menjalankan beberapa mesin virtual dan yang terisolasi. Lanjut, cara kerja implementasi virtualisasi platform. KVM menyediakan antarmuka antara kernel Linux dan perangkat keras, memungkinkan pengguna perangkat keras virtual untuk menjalankan mesin virtual. Kedua, KEMU bertugas mengemulasikan perangkat keras virtual seperti CPU, memori, dan perangkat-perangkat lainnya, serta menyediakan antarmuka antara mesin virtual dan perangkat keras host. Ketiga, saat KEMU digunakan bersama KVM, KEMU dapat memanfaatkan akselerasi perangkat keras KVM untuk menjalankan mesin virtual dengan kinerja yang lebih baik. Lanjut, ini ada implementasi virtualisasi desktop. Metode virtualisasi hosted dengan Chrome OS. Chrome OS dapat menggunakan virtualisasi hosted melalui beberapa metode, termasuk penggunaan Chrome Remote Desktop, lingkungan pengembangan Linux atau CrossTiny, dan solusi FDI seperti Parallels Desktop untuk mengakses aplikasi Windows. Lanjut, ini ada metode virtualisasi tersentralisasi dengan VirtualBox Remote Display. Metode virtualisasi tersentralisasi dengan VirtualBox Remote Display memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola virtual machine dari komputer lain melalui jaringan menggunakan protokol RDP atau Remote Desktop Protocol melalui VRDP, VirtualBox Remote Desktop Extension. Ini berarti dapat menjalankan VM di satu komputer atau host dan mengaksesnya dari komputer lain seperti klien, seolah-olah VM tersebut berjalan secara lokal di komputer klien. Implementasi virtualisasi storage. Metode virtualisasi berbasis blok dengan LVM. Virtualisasi berbasis blok dengan LVM atau
Logical Volume Manager adalah cara untuk mengelola ruang penyimpan pada sistem Linux dengan lebih fleksibel daripada partisi tradisional. LVM memungkinkan penggabungan seperti beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu atau lebih volume logis gitu, yang dapat diubah ukurannya secara dinamis atau perlu mematikan sistem. Dan ini ada konsep dasar LVM, ada 3. 1. Physical volume, partisi disk atau perangkat penyimpanan fisik yang akan digunakan dalam LVM. Dan yang kedua ini volume group, kumpulan dari satu atau lebih PV yang digabungkan menjadi satu unit manajemen. Nah, yang ketiga yang terakhir ini logical volume, partisi seperti yang dibuat oleh VJ dan dapat diubah ukurannya sesuai kebutuhan. Jadi konsep dasar LVM ini bisa saling menguntungkan ya. Dari yang satu terus yang kedua ini bisa menguntungkan juga, yang ketiga bisa menguntungkan juga gitu. Metode virtualisasi berbasis nektar dan nektar dengan NFS. Pertama, virtualisasi berbasis jaringan dengan NFS atau Network File System memungkinkan komputer virtual dan kontainer untuk berbagi penyimpanan secara terpusat melalui jaringan. Ini juga berarti ada beberapa mesin virtual atau kontainer dapat mengakses dan menggunakan file yang sama dari satu lokasi tanpa perlu menyimpan salinan data di setiap mesin. Yang kedua ini manfaat virtualisasi berbasis NFS. Nah, pertama, efisiensi penyimpanan. Tidak perlu menyimpan data yang sama di beberapa mesin virtual sehingga menghemat ruang penyimpanan. Jadi dia tidak perlu menyimpan, tidak bisa kayak file pertama kita tulis NFS, terus file kedua lagi kita mau bikin NFS, jadi dia itu tidak bisa. Jadi kita harus membuat ke nama yang lain gitu, nama filenya. Oke, yang kedua, manajemen data yang lebih mudah. Pusat penyimpanan data memudahkan pengelolaan dan pencandangan. Yang kedua, fleksibilitas. Ketiga ini mesin virtual atau kontainer dapat dengan mudah dipindahkan atau dibuat ulang tanpa perlu memindahkan data. Terus yang keempat, skalabilitas. Ini penyimpanan dapat dengan mudah ditingkatkan sesuai kebutuhan. Oh, berarti ini seperti kayak kita mau nambah RAM gitulah. Kayak ada semacam laptop yang tidak bisa menambah RAM gitu, jadi itulah. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, implementasi virtualisasi jaringan. Metode virtualisasi jaringan dengan SAN networking. Virtualisasi jaringan pada SAN menggunakan beberapa metode untuk mengelola dan mengonfigurasi jaringan di lingkungan virtual. SAN sebagai hypervisor memanfaatkan konsep virtualisasi jaringan untuk memungkinkan berbagai sistem operasi tamu atau DOMU, berbagai sumber daya jaringan yang sama pada satu host fisik. Nah, ini berikut adalah beberapa metode virtualisasi jaringan yang umum digunakan pada SAN. Sini ada 3. Pertama, break networking. Nah, metode ini membuat jaringan virtual yang terhubung langsung dengan jaringan fisik. Terus setiap VM atau virtual machine terhubung ke bridge yang terhubung ke antarmuka jaringan fisik. Lanjut, SAN menggunakan bridge seperti perangkat jaringan fisik, memungkinkan VM atau virtual machine berkomunikasi dengan jaringan eksternal seolah-olah mereka adalah mesin fisik yang terhubung langsung. Lanjut, SAN awalnya menggunakan script network NAT seperti
untuk melakukan konfigurasi yang perlu sebelum Sen 4.1 atau Sen Project Wiki. Nanti bisa di search di Google, ada nih. Nah, terus konfigurasi bridge dapat dilakukan dengan menggunakan alat konfigurasi jaringan yang disediakan oleh distribusi Linux yang digunakan. Nah, yang ke poin kedua, Network Address Translation NAT. NAT memungkinkan VM yang berada di belakang hypervisor untuk beberapa satu alamat IP publik dengan jaringan eksternal. Lanjut, Sen menggunakan NAT untuk menerjemahkan alamat IP internet VM atau virtual machine ke alamat IP publik host. Lanjut yang terakhir ini memungkinkan VM atau virtual machine untuk mengakses sumber daya eksternal tanpa perlu memiliki alamat IP publik sendiri. Nah, poin yang terakhir yang ketiga, Virtual Local Area Network atau VLAN. VLAN ini memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Dan kemudian Sen dapat menggunakan VLAN untuk mengisolasi lalu lintas jaringan atau VM atau antara VM dan jaringan eksternal. Dan poin terakhir hal ini meningkatkan keamanan dan fleksibilitas jaringan virtual. Jadi intinya dari bridge networking, NAT address translation, dan VLAN itu mereka saling menguntungkan, saling kayak menjaga data-data mereka dan saling membantu. Lanjut, implementasi virtualisasi cloud. Virtualisasi cloud melibatkan pengguna teknologi virtualisasi menciptakan lingkungan komputasi yang fleksibel dan efisien di atas infrastruktur fisik yang menggunakan sumber daya komputasi yang lebih optimal dan penyediaan layanan komputasi awan yang scalable. Konsep dasar virtualisasi cloud pertama, memisahkan sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori penyimpanan dari sistem operasi dan aplikasi yang menggunakannya, sehingga beberapa sistem operasi atau aplikasi dapat berjalan pada satu perangkat keras fisik secara bersamaan. Kedua, cloud computing, model komputasi yang menyediakan layanan berbasis internet termasuk sumber daya komputasi seperti server sesuai permintaan. Nah, implementasi virtualisasi cloud menggabungkan konsep virtualisasi dengan komputasi awan untuk menciptakan lingkungan komputasi yang dinamis, fleksibel, dan efisien, di mana sumber daya dapat dialokasikan dikelola secara virtual. Berikut adalah beberapa teknologi yang digunakan dalam virtualisasi. Oke, baik, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.